pahala yang mencela itu akan ditransfer kepada yang dicela, dan keburukan yang dicela itu akan dibawa kepada orang yang mencela. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Orang yang dicela dan dia sabar menerima itu, apalagi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, maka secara otomatis pahala yang mencela itu akan ditransfer kepada yang dicela, dan keburukan yang dicela itu akan dibawa kepada orang yang mencela. Ya, apa kalimat hadisnya? Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut yang tidak punya uang sesen pun, tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati, tolong fokus. Kata Nabi, orang bangkrut di hari kiamat dari umatku, bukan umatnya Musa, bukan Isa. Tapi ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat. Bangkrutnya kenapa? Maaf ya, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ternyata rajin salat tuh. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, rajin zakat. Awas, hati-hati, ini terjadi nih. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, suka mencela orang lain. Jadi akan ditemukan orang kelihatan rajin salat, cuma senang mencela. Wa kadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, suka berselisih. Ikut pengajian tapi sering menyoal, sering berselisih. Maaf, wasafaka dama hadza, teriak Allahu Akbar, tapi maaf sekali menghancurkan orang lain. Menumpahkan darah. Tembak orang, bom orang, bunuh orang, dan mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi menumpahkan darah. Terjadi enggak sekarang? Saya waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin, saya di Lampung itu. Pertanyaan pertama jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kita terangkan kaidahnya itu pelan-pelan. Tapi itu terjadi. Nah, kalau itu kejadian, perhatikan rumusnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, setelah itu mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang dicela itu. Makanya sabar itu, sabar, bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya kalau tidak ditobati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya? Baik, saya kira itu.